merasa kalau kamu orang Bali, tapi tidak tahu asal-usul leluhurmu sendiri. Saat orang lain dengan bangga menyebut kawitan mereka, kamu justru diam, bingung harus jawab apa. Apakah itu berarti kamu kehilangan jati diri? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar nama leluhur? Tradisi Hindu di Bali, kawitan adalah asal-usul leluhur yang sangat dihormati. Kawitan bukan hanya tentang nama, tapi tentang identitas, sejarah, dan hubungan spiritual dengan leluhur. Namun, faktanya, tidak semua orang Bali tahu kawitan mereka. Dan ini menjadi kegelisahan yang nyata di zaman sekarang. Kalau kita bicara lebih jauh, siapa sebenarnya manusia pertama yang datang ke Bali? Sejarah mencatat bahwa nenek moyang Bali berasal dari gelombang migrasi Austronesia yang datang ribuan tahun lalu. Kemudian berkembang dengan pengaruh kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Majapahit. Artinya, jika kita terlalu kaku mencari satu nama kawitan, maka secara logika, manusia pertama yang datang ke Bali itulah asal kita semua. Pertanyaannya, apakah kita harus menelusuri sampai sejauh itu? Ini bagian yang sering membuat banyak orang tersadar. Jika kita tidak tahu kawitan kita secara lengkap, maka orang tua kita, kakek nenek kita, bahkan leluhur terdekat kita, itulah kawitan kita. Tidak perlu jauh-jauh, karena dalam ajaran Hindu, leluhur tidak pernah berniat menyakiti keturunannya yang ada. Mereka selalu mendoakan, menjaga, dan memberi jalan. Jadi, mungkin yang kita cari selama ini sebenarnya sudah ada dan sangat dekat. Namun, dengan keegoisan kita, makanya menjadi tidak terlihat. Karena kita ingin kawitan yang berkedudukan tinggi. Apakah itu benar? Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Kalau leluhur kita baik, kenapa hidup kita masih penuh penderitaan? Kenapa ada sakit, kesedihan, bahkan kehilangan? Dalam ajaran Hindu, ini disebut sebagai hukum karma. Apa yang kita alami hari ini adalah buah dari perbuatan kita, bahkan dari kehidupan sebelumnya. Kita mungkin tidak ingat, tapi hasilnya tetap kita rasakan. Orang berpikir semakin banyak upacara, semakin bersih karma kita. Padahal kenyataannya tidak sederhana itu. Upacara adalah bentuk bakti, penghormatan, dan penyucian diri. Tapi, upacara tidak bisa menghapus karma buruk secara instan. Yang benar-benar bisa mengubah hidup kita adalah perbuatan kita sendiri. Berbuat baik, berpikir baik, dan hidup dengan kesadaran. Apa itu hidup dengan kesadaran? Sadar pikiran, kata, tindakan. Jangan asal ngomong atau bertindak. Ingat, hukum karma. Apa yang kita lakukan akan kembali ke kita. Kenal diri sendiri. Hidup bukan cuma senang-senang, tapi punya tujuan. Semua saling terhubung. Menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri. Lakukan hal baik setiap hari. Hal kecil seperti jujur dan hormat itu penting. Intinya, hidup dengan kesadaran adalah hidup dengan berpikir sebelum bertindak. Kadang lucu juga ya, kita sibuk cari kawitan sampai jauh, padahal yang nyuruh bangun pagi tiap hari itu orang tua kita sendiri. Atau kita bingung cari leluhur siapa, atau kalau disuruh bantu di rumah, sebentar lagi sibuk scroll HP. Mungkin leluhur kita di atas sana cuma geleng-geleng. Ini cucuku sinyal wifi kuat, tapi koneksi ke keluarga lemah. Penting mencari kawitan? Ya penting, tapi jangan sampai kita kehilangan makna yang lebih dalam. Karena sejatinya kawitan bukan hanya tentang siapa leluhur kita, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup hari ini. Kalau kita terus berbuat baik, menghormati orang tua, menjaga karma kita, maka itu sedang membangun kawitan yang baik untuk generasi berikutnya. Jadi, kalau kamu suka konten edukasi seperti ini, jangan lupa follow aku, mau tahu semuanya. Dadah! Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.